uh, paket belajar tentang menghitung nilai rata-rata atau min. Nah, sebenarnya bagi yang sudah lihai di Excel itu sendiri kan untuk data mentah itu sudah ada minnya, nilai rata-ratanya. Tapi karena ini materinya bahwa nilai rata itu cara menghitung dari tabel yang berskala, yang bergolong, artinya angkanya bukan angka tunggal tapi angka bergolong. Maka nilai rata-rata itu kita hitung dari tabel. Jadi kalau kita ambil di Excel langsung itu nilai rata-rata dihitung dari 120 data mentah itu oleh Excel, dihitung langsung nilai rata-ratanya sekian, bahkan sampai standar deviasinya bisa sudah ada di Excel. Cuman karena prosedur kita menghitung dari tabel, jadi data sudah kita susun berdasarkan tabel distribusi di tugas kedua kemarin. Kemudian pada tugas ketiga kita gambarkan kita gambarkan grafiknya. Nah, pada hari ini sebenarnya kita menghitung istilah statistik itu tendensi sentral. Tendensi sentral itu ada 3, ada nilai rata-rata atau min, ada median, nilai tengah, dan ada modus, nilai yang terbanyak muncul. Nah, hari ini kita ambil min saja dulu, nilai rata-rata saja dulu, ada 2 rumus yang dihitung dari tabel. Nah, sebentar saya buka paket yang ada di Simari itu. Nah, saya buka paket yang ada di Simari itu. Sebentar kita kita
Nah, ini paket yang ada di Simare itu, kita menghitung nilai rata-rata atau min. Nah, berarti kita menghitung dari tugas kita yang kemarin. Nah, tugas kita silahkan kita buka kembali yang tugas 2 kemarin ini. Jadi tidak memerlukan grafik yang dihaluskan, tetapi yang penting ini frekuensi dan kelasnya. Nah, hari ini kita memerlukan titik tengah kelas. Hari ini kita memerlukan tambahan titik tengah kelas. Karena itu di tabel kita yang tadi tabel tugas 2 itu ada 2 kolom, kita tambah 2 kolom lagi untuk keperluan rumus hari pertama, rumus 1 hari ini. Yang pertama ada titik tengah kita perlukan, kemudian dari titik tengah itu ada frekuensi dikali titik tengah. Titik tengah yang kita perlukan, kemudian frekuensi dikali titik tengah. Nah, titik tengah didapat dengan menambahkan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Jadi kalau ini 88 tambah 94 bagi 2 sama dengan 91. Nah, kemudian setelah selesai, ini sama sampai ke bawah. Nah, kalau terjadi kelas kita ini genap, skalanya, intervalnya genap, interval saya kan kebetulan 7. Kalau interval 7 itu titik tengahnya di bilangan bulat. Karena intervalnya ganjil, titik tengahnya bilangan bulat. Tapi kalau ada yang nanti menggunakan titik tengah genap, 8, 6, atau 10, jarak skala intervalnya nih 10, 8, atau 6, maka titik tengahnya nih semua pakai 0,5, 0,5, 0,5. Dan itu harus ditulis, tidak boleh dibulatkan. Nah, jadi tadi titik tengah kita peroleh dengan menambahkan batas kelas bawah kelas tambah batas atasnya dibagi 2. Sama semua. Kalau sudah, kalikanlah fx ini frekuensi dikali titik tengah. Jadi f dikali x. Jadi ini istilahnya nih, kalau di Excel itu kan kita buat aja langsung ini sama dengan, berarti klik di kolom F, lalu tanda bintang, diklik kolom X, nah enter, 5, 4, 6 itu sebenarnya perkalian dari F kali X. Nah kalau sudah enter ke hasilnya, copy aja lagi ke bawah, itu sudah selesai semua. Nah sudah selesai. Dia mengerjakan ini yang sedikit agak lambat di sini. Nah, karena kita kalau mau cermat sebenarnya kita harus hitung ini satu persatu. Tapi kalau mau apa namanya, kalau memang kita yakin ini kita tabel kita kemarin sudah benar, tabel kita ini sudah benar, maka ini sebenarnya bisa di jalan pintasnya, misalnya ini belum dapat, baru yang di atas ada dapat. Sebenarnya kalau kita yakin tabel kita ini sudah semuanya benar, batas kelasnya ini, maka dengan interval 7 saya bisa buat sini rumus sama dengan yang di atas ini dikurang 7. Sudah saya enter. Nah, kemudian saya copy ini ke bawah, sudah bisa semua dapat. Nah, sudah semua. Saya yakin batas kelas kita ini benar, maka dengan batas interval 7, saya pasti mengatakan, kalau saya dapat titik pertama ini, pasti ke bawah ini bedanya 7, 7 dikurang 7 semua.
Atau kalau sebaliknya kita mulai dari bagian bawah, misalnya menghitungnya, di sini kita hitung sama dengan 32 tambah 38 bagi 2, lalu dapat 35, lalu di sini kita tulis sama dengan kolom ini ditambah 7, karena interval saya 7, maka dari 42 ke atas saya sudah copy ke atas, sudah bisa. Nah, sudah semua terisi. Jadi di Excel kita tidak perlu hitung satu-satu selama ini benar, tidak ada salah. Tapi kalau kita hitung satu-satu, apabila terjadi di sini loncatannya tidak sesuai, tidak seragam semuanya, misalnya ada 7, ada 8 loncatannya, pasti di sini yang salah. Nah, jadi kalau sudah begini kan kita sudah peroleh sigma fx. N sudah kita peroleh, tinggal masuk rumus. Karena rumusnya cuma sigma fx per N, maka tinggal sigma fx-nya 8085. Kalau saya tulis ini sama dengan E25, sama dengan di sini. Yang di bawah ini juga saya tulis sama dengan C25. Maka ketika ini dirubah apapun, ini akan berubah dan angka ini akan berubah. Karena sini juga saya tulis E25 dibagi C25. Nah, hasilnya sudah selesai untuk min dengan rumus pertama. Jadi sangat ringkas, sangat mudah. Tinggal cari titik tengah, buat titik tengah, sudah itu kalikan frekuensi dengan titik tengah, hasilnya dibagi, jumlahkan, bagi dengan N kita. Nah, kemudian untuk sini sudah selesai salah satu cara menghitung min. Jadi kita menghitung min dari tabel, bukan dari data mentah. Nah, kalau Excel sebenarnya ditanya, minta min, ada min, nilai rata-rata di Excel, cuman dia menghitungnya dari data mentah yang belum kita buat tabel ini. Kemudian ada cara kedua dengan membuat min terkaan. Jadi kita bisa menerka min dulu, kemudian nanti terkaan kita tuh kita koreksi apakah kelebihan atau kekurangan sehingga didapat min sebenarnya. Nah, rumusnya duluan, min sebenarnya, min aslinya sama dengan min terkaan ditambah sigma fx aksen per N dikali interval. Ini X-nya sengaja ditulis X huruf kecil karena itu penyimpangan, bukan skor. Jadi kalau X itu ditulis huruf kecil dalam statistik, itu penyimpangan, bukan skor. Kalau ditulis huruf besar, ini itu skor. Ini, nah. Jadi X ini adalah penyimpangan skor X dari min terkaan. Hasil kemudian dibagi dengan E. Rumusnya ini skor dikurang min terkaan, hasilnya dibagi dengan interval. Nah, kita cobakan. Kita buka tabel lagi, boleh tabel tadi kalau mau silahkan ada di sini fx, misalnya abaikan aja. Tadi yang tabel yang di atas tadi, kalau ada kolom fx, abaikan aja. Kita tambah x aksen, x huruf kecil aksen, dan f dikali x aksen huruf kecil. Aksennya 1 di sebelah kanan. Nah, aksen 1 ini diartikan bahwa penyimpangan ini penyimpangan bukan dari min sebenarnya, tapi penyimpangan dari min terkaan. Nanti, nah langkahnya setelah kita buka interval F, ada X, titik tengah, tambahkan kolom deviasi, yang ini deviasi atau penyimpangan, tapi penyimpangan dari min terkaan, X aksen, kemudian nanti frekuensi dikali X aksen, kolom sini. Karena kita perlukan nanti sigma Fx aksen ini yang kita perlukan angka ini untuk keperluan rumus. Nah, kalau sudah, jadi kita tunjuk satu di antara sekian buah titik tengah ini sebagai min terkaan dulu. Jadi setelah tambah 2 kolom ini masih kosong, maka terkalah satu min di sini. Boleh di mana saja, boleh di mana aja. Cuman mau di ujung bawah sini boleh, mau ujung atas sini boleh, yang namanya menerka. Tapi kan agak kadologis,
kalau ada sebuah sebaran nilai 35 sampai 91, tiba-tiba minus 91 itu kada masuk akal. Jadi kalau menerka itu menerka yang masuk akal juga. Menerka yang masuk akal itu berarti min itu sekitar di tengah sana. Boleh 63, boleh 56. Ya, boleh 70, boleh 77. Ya, tapi biasanya min itu sekitar tengah, namanya juga tendensi sentral. Nah, saya mencoba menerkanya, karena tadi boleh sembarang, saya menerkanya di angka 70. Angka 70. Maka saya tulis di sini, isi kolom ini dengan skor dikurang min terkaan, hasilnya dibagi interval 7. Interval saya 7. Jadi berarti di sini tulis 91 dikurang 70. Iyalah. Harusnya kan bunyinya sini, kurung buka 91 dikurang 70, kurung tutup bagi 7. 1, Pak. Oke. Sama dengan 91 dikurang 70 bagi 7. Ya. Hasilnya 3. Tapi ketika saya tulis angka begini itu tidak bisa di-copy. Saya ulang. Jadi sama dengan kurung buka, saya klik angka 91. Kalau saya kurang 70, angka 70 sini kurung tutup, bagi 7, itu sudah bisa di-copy. Karena nanti yang berubah kan di 57, ke bawah sini di 58, ke bawah sini di 59. Angka 70 dan bagi 7 ini tetap, karena itu saya tulis angka saja. Jadi ini tetap, nah enter, ini sudah bisa di-copy. Nah kalau saya copy, jauhkan dulu. Nah kalau ini saya copy ke bawah, sebenarnya bisa ke bawah. Kalau saya ingin lebih cepat lagi, di sini saya langsung kalikan sama dengan saya klik di sini 6 kali kolom ini. Saya enter. Nah sudah. Kalau sudah, saya blok sekali 2 itu sampai sini. Copy aja sampai ke bawah. Nah sudah selesai semua. Oh satu lagi ke bawah, satu kotak hilang. Nah sudah selesai terisi. Nah, kalau sudah terisi, tinggal masuk rumus. Ini diperlukan sigma fx, ini n, ini mt. Nah, ini
Oke, tadi ini kolom fx ini kan perkalian dari f kali x, ini hasilnya gini, semua dikalikan, kemudian dijumlahkan. Menjumlah kemarin kan cukup dengan tanda sigma, di blok aja sampai ke bawah, lalu klik tanda sigma di ujung sini, maka dapat jumlah ini. Nah, sudah kalau dapat jumlah ini, dapat N ini, kita kan tinggal masuk MT, ini MT 70, sigma efek minus 45, N-nya 120. Interval saya 7. Sudah masuk rumus ini. Kalau manual kan kita satu-satu mengerjakannya begini. Kalau kita mau mau langsung di Excel aja, berarti kita akan nulis sama dengan 70 tambah kurung buka, iyalah, minus 45 bagi 120 kurung tutup kali 7. Iyalah. Nah, kalau kita enter 67,375 sama dengan kerjaan kita ini. Nah, jadi kalau sudah di Excel, istilah saya kalau dapat sudah komponennya ini, kita boleh langsung angkanya kita tulis di sini, masukkan angka komponen ini ke 70, minus 45, 120, dan interval 7. Atau kalau masih ingin diklik aja, klik aja gini. Jadi kita klik sama dengan di kolom D, klik angka 70, itu di 60, nomor selnya. Dan kita klik ini, minus 45 itu F66, kemudian 120 ini C66. Interval kali 7. 7 ini kan karena lebar interval, kalau besar ditulis angka 7. Nah, kalau ini kita klik juga sudah selesai, ini hasilnya juga sama. Jadi mau seperti ini mengerjakannya, silahkan, hasilnya langsung dapat. Tidak usah payah-payah menyalin tiga langkah seperti ini. Ini kan ini bagi ini dapat ini kali ini dapat ini kurang ini dapat ini. Jadi 3 langkah. Ini tambah minus ini. Ini kan di sini tambah minus. Nah, tapi karena saya klik ini G81, maka tulisannya menjadi 70 tambah G81, sebenarnya ini 70 tambah minus 2,625. Nah, 70 ditambah minus, maka berarti hasilnya pasti kurang dari 70 hasilnya. Nah, sudah selesai. Cara mengeceknya, hasil di sini, hasil rumus ini sama dengan hasil yang di atas tadi, tanpa satu desimal pun beda. Nah, hasil di atas 6367,375. Jadi ke bawah hasilnya dengan rumus terkaan juga 67375. Apabila beda, itu berarti ada kesalahan. Meskipun bedanya itu pada desimal ini, berarti ada kesalahan. Entah kesalahan di titik tengah, entah kesalahan di sini, deviasi ini. Tapi biasanya ini jarang. Paling-paling kalau di sini kesalahan titik tengah ini karena bisa saja karena menghitung, tetapi bisa jadi karena kalau dihitung satu-satu dari batas ke atas dan batas bawah ini, maka bila ini terjadi kesalahan di sini pasti salahnya di interval kelas ini. Jadi saya sebenarnya kalau sudah sampai di sini 67 ini sama, saya sudah bisa menduga bahwa pekerjaan tabel 2 kita sudah benar sampai pekerjaan hari ini. Tapi kalau ini beda, saya bisa mencurigai pekerjaan tugas 2 itu bisa salah pada batas-batas kelas interval ini. Apabila ini benar, mungkin pekerjaan yang tadi membuat titik tengah ini bisa terjadi kekeliruan. Sebab apabila ini di sini ya ada yang salah, di sini misalnya ada yang kekeliruan, maka ini tidak urut jadinya. 0, 1, 2, 3, 4 ini tidak urut. Ini kan 1, 2, 3 ke atas, di bawah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Apabila sini ada terjadi 1, 2, tiba-tiba 3, sekian, itu pasti salah ini. Salah ini atau salah ini.
Jadi ini harus bilangan bulat dan urut 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi kalau kita letakkan terkaannya di sini, maka akan ada 1, 2, 3, 4 plus di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Bebas. Nah, itu cara mengeceknya. Apabila sudah benar, hasilnya sama, oke, pekerjaan kita sudah benar, berarti tugas 2 kita kemarin juga sudah benar. Nanti di tugas ke-6 saya cek lagi. Ya, tapi pada saat tugas ke-4 ini saya sudah bisa mencek tugas kedua sudah benar atau belum. Nah, kira-kira itu aja untuk tugas 2. Minggu depan ada sambungannya untuk tugas ini, tugas 4. Makanya saya tulis 4A. Karena minggu depan ada tugas 4B, median dan modus. Jadi hari ini kita cuman min saja dulu, ada 2 rumus. Yang kalau dikerja manual memang agak memakan waktu mungkin 1 jam, tetapi ketika kita kerjakan di Excel dengan minta fasilitas Excel tadi, menghitung-hitung seperti ini. Ini tambah ini bagi 2 sama dengan ini, kemudian ini 6 kali ini sama dengan ini. Kalau satu-satu aja menghitungnya sudah lumayan, itu sudah mungkin setengah jam. Tapi karena kita dapatkan ini 1 kali ini, F kali X hasilnya ini, kita buat di sini selnya yang kita kalikan, maka sudah kita bisa copy aja sekalian semua. Maka 9 pekerjaan, 8 pekerjaan di bawah sini sudah diwakili oleh copy aja ke bawah, selesai. Sama halnya di sebelah ini juga, ketika kita sudah bisa membuat satu pekerjaan di sini, dapat satu pekerjaan di sini, kemudian kita langsung kerjakan di sini lagi lanjutannya, maka dengan fasilitas Excel keduanya ini langsung kita copy aja ke bawah, setengah menit aja mengcopy, selesai, maka seluruh pekerjaan ini selesai. Sehingga dengan bantuan Excel, sebenarnya materi ini yang mestinya kalau manual itu satu pertemuan 100 menit, di kita mungkin tidak sampai 30 menit sudah selesai. Nah, itu aja untuk hari ini. Tadi ambil data kita, kerjakan seperti contoh, nanti laporannya di bawah mungkin seperti ini. Ada contoh laporannya. Nah, contoh laporannya itu karena kita menghitung dari tabel, maka tabelnya kita sajikan. Ini kolom 3 pertama ini untuk menghitung min pakai rumus, tadi pakai rumus sigma fx per n. Ini. Sedangkan kolom 2 tambahan ini dengan f X tambah ini 2 itu untuk menghitung dengan rumus min tekan. Nah, saya yang ini yang kenapa jadi angkanya begini? Ini sigma fx. Nah, ini sebenarnya ini di sini kita coba cek kenapa angkanya beda. E104 dibagi C104, betul lah. E104 bagi C104. Kenapa jadi beda hasilnya? 6738. Oh, 375 betul. Ini karena kekecilan kolomnya. Jadi kalau kecil kolomnya, komanya dihilangkan dia. Dan menghilangkan itu dia pakai aturan. Karena 375, 7 itu ganjil, maka angka 5 hilang jadikan 8. Sedangkan kalau kita buka kolom ini dilebarkan, angka itu balik 375. Jadi saya kira tadi ada perbedaan di sini dengan ini hasilnya. Ternyata hanya karena ini angka ini ukurannya besar, lalu di tabel kolomnya ini sempit, maka dibulatkan dia. Nah, alternatif kedua angkanya saya kecilkan. Ini 16 saya buat 14 atau 12 saja. 14. Nah, sudah ganti. Jadi betul aja pekerjaannya sama. Nah, pekerjaannya jadi laporannya sementara kan tidak usah tabel terpisah. Jadikan aja satu tabelnya. Jadi tadi pekerjaan pertama untuk rumus yang ini sampai sini.
Nah, pekerjaan kedua ini sebenarnya menggunakan kolom frekuensi X, nah X aksen dengan efek aksen. Dapatlah ini, dapatlah rumus yang kedua di bawah, yang ini. Nah, rumus ini kalau ditulis pakai Excel sama dengan begini. Nah, kalau ditulis pakai, ya oke lah kalau ini kita cek. Nah, sini betul. Kalau kita tulis manual pun sama dengan berapa? 70 tambah minus 45 dibagi 120 kurang tutup kali 7. Nah, hasilnya sama. Jadi berarti kan mau kita tulis angka, silahkan. Mau kita tulis, kalau malas menulis angkanya, klik selnya. Oh, salah nih angka. Kalau ini angka, kita klik sel di sini. Jadi ini kita ganti aja sini. Jadi di sini klik angka 70, lalu kurung buka, klik minus 45, garis miring, klik 120, kurung tutup kali 7. Ini kalau kita klik selnya, malas menghitung untuk nulis angkanya, klik selnya, kita enter, ada yang salah. Dan sama dengan D98, oh tanda tambah ya, di sini kurang. Tambah G104 dibagi C104 kali 7. Nah, sudah hasilnya sama. Jadi boleh seperti ini di Excel tuh, boleh juga seperti ini. Hasilnya sama. Nah, kira-kira itu aja. Silahkan dicoba, disiapkan laporannya seperti ini. Ini laporannya. Jadi mau bekerja langsung seperti ini, ambil satu tabel 2, ambil ini dapat tabel 2, tambahkan untuk rumus pertama 2 kolom ini, sudah itu tambahkan lagi 2 kolom ini untuk rumus kedua. Nah, sudah, kalau sudah didapat ini, rumus 1, 2 sudah bisa dikerjakan langsung dari satu tabel itu. Jadi ini aja laporannya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, 2-3 menit. Soalnya sangat mudah dan fasilitas Excel cukup membantu gitu. Saya katakan tadi, kalau mau cari langsung di Excel, sebenarnya dengan data kita yang kemarin sudah dapat itu, Excel akan mengatakan di bawah sini, katanya min-nya sekian. Tapi datanya kan data mentah, 120 buah data. Kalau ini kita mau menghitungnya dari tabel yang sudah kita susun. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti itu mudah saja. Nanti minggu depan ada sambungannya, menghitung median dan modus. Sudah itu, kalau minggu belakang lagi kita UTS, jadwalnya di akhir Maret, itu kalau tidak salah UTS, minggu terakhir Maret. Nah, pada saat UTS nanti saya akan kumpul tugas 1 sampai tugas 4B, kalau tidak sampai tugas minggu depan. Atau kalau sempat tugas 5 bisa sampai tugas 5 kita kumpul untuk UTS. Ya, jadi siapkan aja tugasnya supaya jangan jangan mendadak, nanti pas saya kumpul tiba-tiba mau mengerjakan tugas 2 sampai tugas 5 sekaligus. Siapkan aja. Saya akan minta dikumpul nanti pada jadwal UTS, dan jadwal itu kalau tidak salah minggu terakhir bulan Maret. Kita cek aja silabus kita. Baik, ada pertanyaan? Sebenarnya sangat simpel tadi.
kalau sudah dicoba langsung di sini di depan kita langsung di sini kita coba tuh tadi sudah selesai tugasnya. Tapi kalau nanti di rumah cobanya itu kadang-kadang tadi sepertinya Bapak mudah aja begini-begini, tapi saya sudah coba di rumah kok kada mau gitu. Itu karena cobanya di rumah, maksudnya cobanya itu di sini langsung di depan. Ikuti ketika saya melakukan tadi, ikuti. Saya selesai, saudara selesai juga nulis tugas, mengerjakan tugas, tidak ada beban ke rumah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kalau untuk penjelasan itu aja. Bahkan di S1 saya tidak kasih penjelasan, saya katakan. Pelajari sendiri, cobakan sendiri. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Saya tidak menjelaskan. Dan ternyata bisa aja. Nah, sebenarnya kalau kita juga nanti seperti itu bisa, saya kirimkan paket belajar seperti tadi, sudah bisa dikerjakan sendiri, maka bisa saja kita tidak bertemu di Zoom lagi beberapa pertemuan ke depan. Karena tugas-tugasnya cuma seperti itu aja. Di minggu depan hitung median dan modus ada contohnya. Minggu depan lagi menghitung kuartil, desil, persentil, jenjang persentil. Lalu minggu belakang lagi menghitung standar deviasi. Terus sampai tugas 9 atau tugas 10 itu semuanya paketnya sudah ada contoh, sangat simpel. Contohnya tinggal ikuti. Untuk di S1 saya sudah bisa lepas. Setelah pertemuan kemarin buat grafik, mulai pertemuan sekarang ini saya tidak buka Zoom lagi. Saya katakan ada tugas, silahkan download dulu, kerjakan dulu. Nah, kalau merasa semuanya sukar mengerjakan, silahkan buka Zoom. Tapi kalau sudah dirasa semua bisa, tidak perlu buka Zoom, silahkan kerjakan, tinggal tanda tangani daftar hadir, selesai. Nah, kemungkinan kalau bisa gitu kita lakukan mulai minggu depan. Sebenarnya hari ini pun sebenarnya saya mau tadi pikir, saya tidak bisa masuk Zoom, tapi karena Zoom-nya sudah buka, orang sudah ngumpul di Zoom, ya sedikit aja. Karena saya kalau minggu depan, kalau memang sudah sepertinya tugasnya bisa dikerjakan langsung tanpa harus kita jelaskan di Zoom, maka sebenarnya itu tidak perlu lagi kita bertemu di Zoom sementara beberapa pertemuan ke belakang. Oke, nah saya kira itu sementara. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk penjelasannya sudah selesai. Silahkan mencoba. Kalau ada pertanyaan sebenarnya boleh disampaikan di grup. Jadi grup kita ada kan grup statistik deskriptif, boleh tanyakan di grup. Kalau pertanyaannya itu menyangkut pekerjaan, silahkan Excel-nya di apa di grup itu, nanti saya baca, saya lihat di mana kesukarannya. Silahkan. Oke, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Silahkan gunakan waktu sisanya, mau istirahat boleh, mau kerja di sini boleh, mau bawa pulang kerjaannya silahkan. Kalau bertanya nanti di grup WA statistik deskriptif itu silahkan. Saya kira demikian. Sementara penjelasan saya setelah hilap mohon maaf. Saya izin undur diri lebih dulu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.